satu guru di SMN 13 Surabaya. Selamat pagi Bu Ega. Di sini saya akan mewawancarai Bu Ega. Kapan pertama kali Bu Ega bertugas di SMN 13? Pertama kali bertugas itu tanggal 1 April 2024. Jadi sekarang sudah 1 tahun lebih mengajar di sini. Masih baru ya Bu? Iya, masih baru, belum 2 tahun. Selanjutnya aku mau tanya, gimana sih tanggapan Bu Ega terhadap siswa-siswi SMN Negeri 13? Untuk siswa-siswi SMN Negeri 13 secara keseluruhan sebenarnya mereka itu pinter, rajin, cuman mereka harus di bahasa Jawanya itu harus diobrak-obrak dulu untuk memunculkan inisiatif. Kemudian juga yang sangat disayangkan, anak-anak SMN Negeri 13 itu masih banyak ketergantungan dengan AI, ChatGPT, Gemini, dan lain segala macam. Padahal Bapak Ibu guru, terutama saya, itu selalu menekankan di kelas, tidak apa-apa jawaban yang kalian hasilkan itu salah. Yang terpenting itu berdasarkan proses kalian sendiri, hasil berpikir kalian sendiri. Tapi tetap aja mereka masih belum ada inisiatif untuk mencari tahu sendiri, masih pakai AI. Berarti kedepannya lebih baik lagi ya Bu? Iya, kedepannya percaya sama kemampuan diri sendiri, jangan bergantung pada teknologi. Apakah Bu Ega pernah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan ini? Alhamdulillah sejauh ini masih belum ada kepikiran untuk berubah profesi. Jadi sampai sekarang masih cinta dengan profesi. Wah, cinta banget ya? Cita-cita dari kecil emang. Dari kecil? Bener, jadi alhamdulillah bisa tercapai. Keren banget. Di mana tempat tinggal asli Bu Ega? Saya asli dari Kabupaten Seberang, Sidoarjo. Wah, Sidoarjo. Sidoarjo, dan jarak tempuh ke sekolah itu 28 km. Jauh banget Bu. 28 km karena emang yang pertama kan Bu Ega daftar waktu P3K kemarin, ambilnya Surabaya, dan untuk penentuan dapat sekolah di mana itu dinas yang menentukan. Jadi ya lumayan lah jarak. Lumayan jauh ya. Mengapa Bu Ega memilih untuk menetap di pekerjaan ini? Karena tadi yang pertama, ini cita-cita dari kecil dan udah kesampaian alhamdulillah. Kemudian yang kedua, karena ketika pengukuhan pendidikan profesi kemarin sudah disumpah untuk setidaknya itu, bukan setidaknya ya, memang sudah seharusnya melaksanakan profesi ini dengan baik, dengan benar. Jadi itu yang bikin saya tetap di pekerjaan ini. Iya. Siapa orang pertama yang dikenal oleh Bu Ega di SMP 13 Surabaya ini? Orang pertama yang Bu Ega kenal itu adalah Mas Hendro dan Mas Ari, Satpam, karena waktu lapor diri ke sini untuk mengumpulkan pemberkasan dan lain sebagainya, Bu Ega disambut sama Mas Hendro dan Mas Ari. Kemudian kalau untuk guru, orang pertama yang dikenal Bu Ega itu Bu Budi dan Bu Wulan. Iya. Ceritakan pengalaman terbaik Bu Ega selama sekolah di SMN, selama mengajar di SMN 13. Pengalaman terbaik itu adalah saat anak-anak bisa paham dengan apa yang sudah saya terangkan di kelas, kemudian bisa mengikuti instruksi yang sudah saya berikan. Seperti contoh kemarin kelas 7, teks berita, ada pembelajaran mereka harus cosplay sebagai detektif untuk memecahkan sebuah kasus. Nah, beberapa clue itu sudah Bu Ega tempel di sudut-sudut sekolah. Alhamdulillahnya mereka itu tertib dan paham apa yang harus dikerjakan. Itu menjadi salah satu momen yang membahagiakan ketika saya mengajar di sini. Kalau pengalaman terburuk Bu Ega bagaimana? Kalau itu tadi kan pengalaman terbaik ya, anak-anak bisa paham, anak-anak bisa memahami instruksi. Kalau pengalaman terburuk itu ketika di kelas, pasti ada beberapa siswa yang enak-enak menerangkan, atau ketika saya menjelaskan materi itu ada yang ngobrol sendiri, ada yang rame, bahkan ada beberapa yang mereka membuat candaan dengan bahasa yang kotor, miso, dan segala macam. Itu sih yang kok gini ya anak-anak, kayak nggak ada sungkannya, padahal kan ada guru. Nah, sekarang apa sih pesan Bu Ega buat SMN 13 Surabaya? Pesannya untuk sekolah tentu aja semakin baik mutu pendidikannya, fasilitasnya semakin memadai agar mempermudah
siswa-siswi belajar. Kemudian untuk untuk anak-anak SMP Negeri 13, pesannya adalah tetap percaya pada kemampuan diri sendiri, tidak apa-apa salah, tidak apa-apa melakukan kesalahan dalam proses belajar mengajar, karena memang tujuan untuk belajar adalah memperbaiki kesalahan itu supaya tahu salahnya di mana dan bisa diperbaiki. Terima kasih, Bu. Selamat siang semua. Di sini saya sudah bersama salah satu murid berprestasi di SMPN 13 Surabaya. Ya, perkenalkan nama saya Nizam Arya Indrayota dari kelas 8I. Pertama di sini aku mau nanya, kamu lebih unggul di bidang akademik atau non akademik? Saya lebih unggul di bidang non-akademik. Kedua, apa sih strategi agar bisa memenangkan pertandingan? Ya, strateginya tuh banyak-banyak latihan ya. Misal latihannya bulan Juni tanggal 20, sebulan sebelum pertandingan itu kita full latihan terus. Lalu apa pengalaman terbaik yang kamu dapetin selama ini? Pengalaman terbaik saya yaitu saat event tingkat nasional saya mendapatkan juara. Siapa yang memotivasi kamu ketika lagi di titik terendah dalam hidup? Yang pastinya yaitu kedua orang tua saya. Kapan pertama kali kamu mulai prestasi di bidang ini? Saya memulai prestasi saya yaitu pada tahun 2018 pada saat saya masih di sekolah dasar, yaitu pada saat kelas 3 SD. Bagaimana cara kamu membagi waktu antara belajar, bermain, dan latihan? Ya, kalau belajar itu tentunya ya sekolah ya pada hari Senin sampai Jumat. Kalau latihan itu saya seminggu bisa 4 sampai 5 kali, yaitu pada waktu sore hari dan malam hari. Saya akan membaginya dengan cara paginya sekolah, latihannya itu sore jam 3, lalu bermain saya bisa habis isya lah ya, jam 7-an sampai setengah 8. Sampai jam selesainya lalu tidur lagi mengulang hari yang seperti sama. You, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You, oh, oh, you, oh, oh,